Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Dalam video kali ini, saya ingin membagikan sedikit informasi mengenai audit sistem informasi, di mana materi kali ini saya dapatkan dari artikel yang dibuat oleh penulis yang bernama Jeffrey Wunandi. Karena pada artikelnya yang menjelaskan tentang apa itu audit sistem informasi, mulai dari pengertian, tujuan, dan apa saja manfaatnya. Oke, langsung saja kita bahas. Dalam pemeriksaan internal audit secara umum, biasanya hanya laporan keuangan dan manajemen yang memerlukan audit. Ternyata sistem informasi perusahaan atau bisnis juga memerlukan audit. Tentu saja audit ini dilakukan agar perusahaan atau bisnis bisa terus berimprovisasi atau melakukan perbaikan dari hal-hal yang ditemukan tidak wajar saat diaudit. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah software akuntansi yang digunakan perusahaan dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Nah, ada beberapa aspek yang diperiksa, yakni audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability, dalam artian apakah sistem online terus atau sering trouble. Lalu, reliability, confidentiality, dan integrity, aspek keamanan, audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data, dan database. Audit sistem informasi sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Lalu standar yang digunakan dalam mengaudit sistem informasi adalah standar yang diterbitkan oleh Information System Audit and Control Association, yaitu IS Auditing Standard. Selain itu, Information System Audit and Control Association juga menerbitkan IS Auditing Guidance dan IS Auditing Procedure. Lalu tujuan audit sistem informasi itu sendiri seperti apa ya? Menurut Ron Weber, tujuan audit sistem informasi secara garis besar yaitu yang pertama, pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik, agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan demikian, sistem pengamanan aset merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Lalu yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data atau data integrity adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. Yang ketiga, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah selesai atau telah sesuai dengan kebutuhan user. Lalu yang keempat, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai, atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Kemudian manfaat kontrol dan audit sistem informasi. Faktor-faktor yang mendorong pentingnya kontrol dan audit sistem informasi menurut Ron Weber antara lain yaitu yang pertama, untuk mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Yang kedua, mendeteksi resiko kehilangan data. Yang ketiga, mendeteksi risiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi yang salah atau lambat, bahkan tidak lengkap. Yang keempat, menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personil yang lazimnya tinggi. Lalu yang kelima, mendeteksi risiko error komputer. Keenam, mendeteksi risiko penyalahgunaan komputer atau fraud.
Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan. Dan yang kedelapan, meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer. Jadi kesimpulannya adalah seperti yang sudah kita ketahui, di era informasi sekarang yang penuh dengan hacker, malware, ransomware, perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Twitter, Tokopedia pun tidak luput dari kebocoran data atau distribute denial of service dikarenakan loophole yang ditemukan oleh hacker. Maka dari itu perlu dipastikan bahwa penyimpanan data dilakukan di hardware yang memadai dan diberikan perlindungan berlapis seperti firewall, encryption, proxy, dan lainnya. Untuk memudahkan saat melakukan audit, sebaiknya kita menggunakan software atau sistem yang bisa terintegrasi dengan berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, distribusi, dan manufaktur. Oke, demikianlah pembahasan kita dalam video pembelajar minggu ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.